Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quranul Karim. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-9. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran Surah An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-59. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang-orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat." Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-105. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Amma ba'du, wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul? Dan saya tinggalkan bagi kalian semua ada dua perkara utama atau perkara besar. Yang pertama adalah kitab Allah, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya penerang. Maka ikutilah kitab Allah atau Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman yang mendalam untuk memahaminya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, demikianlah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.